Halo adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan membahas mekanika fluida asesmen 2. Soal nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat terdapat pada angka. Nah, di sini pernyataan yang tepatnya yaitu 2 dan 3, di mana di sini kecepatan air yang keluar dari keran dan hubungannya dengan ketinggian penampang memanfaatkan konsep bejana dengan lubang aliran. Kemudian yang ketiga, yang benar alat penyemprot nyamuk memanfaatkan prinsip Bernoulli. Ya, benar. Jadi jawabannya 2 dan 3 yaitu yang C. Nomor 2, sedotan berdiameter berarti D sama dengan 12 mm jika dimasukkan dalam gelas berisi zat cair memiliki ketinggian H. Kemudian sedotan berdiameter berarti D1, D2-nya 5 mm. Ketinggian zat cair dalam sedotan berdiameter 5 mm adalah ini hubungannya apa ya? Ketinggian dengan diameter. Nah, ini berarti hubungannya dengan itu ya, ketinggian pipa ya. Nah, kan kita tahu rumus H itu adalah apa? 2 gamma cos theta per rho GR, ya kan? Nah, berarti hubungan H dengan berarti dengan diameter ya, berarti nanti sebanding dengan diameter R. Karena ini nanti di R itu kan D per 2 ya, berarti kita buat saja di sini H1 per H2 sama dengan berbanding terbalik ya, berarti di sini D2 per D1. Jadi H1-nya adalah H1, H2-nya berarti kan yang ditanya H2 itu kan, H2-nya D2-nya adalah 5, D1-nya adalah 12. Nah, berarti kita kali silang 5H2 sama dengan 12H. Berarti H2 sama dengan 12 per 5H. 12 per 5H berarti 2,4H ya. Jawabannya D. Nomor 3, air mengalir dalam venturimeter seperti gambar berikut. Kelajuan air di penampang 1 berarti V1 sama dengan 3 meter per sekon. Dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berarti itu delta H-nya adalah 6 cm atau sama dengan 0,06 meter. Berarti yang ditanya itu di V2. Nah, ini kita gunakan rumus G kali delta H sama dengan setengah V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, berarti G-nya 10, delta H-nya 0,06. 1 per 2, V2-nya yang nggak tahu, V1-nya 3 kuadrat. Berarti ini 0,6 dikali 2 sama dengan V2 kuadrat dikurang 9. Berarti ini 1,2 ditambah 9 sama dengan V2 kuadrat. Berarti ini artinya 10,2 ya. 10,2 V2 kuadrat. Nah, berarti V2 aja lah. V2 aja berarti 10,2 akar ya, akar 10,2. Jadi jawabannya yang D. Nomor 4, sebuah gelas plastik dengan tinggi H 10 cm berbentuk silinder mula-mula mempunyai lubang tepat 2 cm dari dasar gelas. Berarti kalau kita gambar di sini H totalnya itu adalah 10 cm. Berarti 2 cm dari dasar gelas, berarti dari sini ke sini, anggaplah ini 2 cm. Kemudian, ketika gelas diisi air sampai penuh, air akan memancar dari lubang sejauh X. Nah, di bagian belakang lubang sebelumnya ketinggian lubang sama. Setelah itu, air diisi kembali sampai penuh. Hal ini akan berimbas pada. Nah, ini dia kalau debit itu sama ya. Waktu pancaran air. Nah, kalau kelajuan, kalau V itu kan akar 2 GH. H-nya itu adalah H1 ya, atau H2 ini. Kita misalkan di sini, daerah air kayak yang bocor H1. Kalau waktu pancuran itu adalah T sama dengan 2H per G. Tapi kalau jarak itu adalah 2 akar H1 kali H2. Berarti
Dia katanya ketika gelas diisi dengan air sampai penuh, air memancar dari lubang sejauh X. Kemudian ditambahkan lubang dengan ukuran luas penampang yang sama di bagian belakang lubang. Berarti di sini. Nah, ketinggian lubang sama. Setelah itu, air diisi kembali sampai penuh. Hal ini akan berimbas pada. Nah, tadi kita anggap 2 cm itu, kok hapus semua. Nah, kan tadi kita anggap 2 cm itu di sini tadi ya, 2 cm kan sini, airnya keluar sini, terus airnya keluar sini kan. Nah, berarti kan di sini nanti ada debit nih, ini Q1, ini Q2. Seharusnya kan debit di sini sama dengan di sini, tapi seharusnya kan Q awal, seharusnya kan cuma sama Q1 kalau lubangnya 1. Tapi kalau misalnya lubangnya 2, berarti Q awalnya sama dengan Q1 tambah Q2. Jadi yang mempengaruhi itu adalah yang A ya, total debit air yang keluar dari gelas. Nomor 5, sebuah pipa pitot yang dilengkapi manometer raksa, berarti rho raksa itu adalah 13,6 gram per cm pangkat 3 atau sama dengan 13.600 kg per meter pangkat 3. Digunakan untuk mengukur kelajuan aliran gas. Rho udara 0,00125 gram per cm pangkat 3 dijadikan kesatuan SI itu adalah 1,25 gram per cm pangkat 3. Nah, apabila beda tingginya, delta H-nya adalah 2,25 cm, 2,25 cm dan gravitasinya adalah 10 m per s kuadrat. Kelajuan aliran gas adalah V. Nah, ini yang punya delta H itu kan raksa nanti ya. Raksa itu berarti rho raksa kali G kali delta H sama dengan rho udara kali setengah ya, setengah kali rho udara kali V kuadrat. Nah, ini kita sini aja nanti nggak muat takutnya. Rho raksa kali G kali delta H sama dengan setengah rho udara kali V kuadrat. Nah, berarti rho raksa itu kan 13.600 kali 10 delta H-nya ini jadikan ke meter 0,0225 meter. Berarti 0,0225 sama dengan setengah rho udara 1,25 V kuadrat. Ini tinggal kita kalikan aja ya. 13.600 kali 10 kali 0,0225 kali 2 bagi 1,25. Berarti V kuadrat. Ini nanti dapat hasilnya adalah 4896 V kuadrat. Berarti akar 4896 V. Nah, ini hasilnya nanti 69,97 sama dengan V atau mendekati 70 sama dengan V, meter per sekon. Nah, jadi jawabannya yang D. Nomor 6, air mengalir melalui pipa yang memiliki bentuk seperti gambar berikut. Jika A1 sama dengan 1/2 dari A2, berarti A1-nya tetap A1 ya. Perbandingan yang benar adalah berarti debit ya, Q1 sama dengan Q2, berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1-nya tetap A1, V1-nya V1, sama dengan A2-nya setengah dari A2 kali V2. Berarti, setengah dari, bentar. Salah ya? Kebalik. A1-nya 1/2 dari A2. A2-nya tetap A2, coret A2. Berarti V1 per V2 sama dengan 2:1. Berarti kalau V1 saja adalah 2 kali dari V2. Berarti V1 adalah mana dia? V1 adalah 2 kali dari V2. Berarti B ya. 2 kali. 7.
Gambar berikut menunjukkan air mengalir melalui pipa dengan luas penampang sebagai berikut. Berarti di situ diketahui H1 70 cm atau sama dengan 7 kali 10 min 1 meter. Kemudian H2 itu adalah 1,25 cm. 125 cm. 125 cm atau sama dengan 125 kali 10 min 2 meter. Kecepatan aliran yang mengalir pada pipa A berarti itu V1 6 meter per sekon dan tekanan pada penampang A sama dengan berarti P1 sama dengan P2. Dan gravitasi 10 kecepatan aliran yang mengalir pada pipa B. Berarti yang ditanya V2. Nah, berarti P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho 1 V1 kuadrat sama dengan V2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Karena dipindah ruas karena dia sama, ini habis berarti. Nah, ya, tinggal kita ganti Rho-nya itu adalah, nah Rho ini bisa dicoret sebenarnya ya. Kita coret aja lah. Rho. Nah, berarti tinggal di sini GG 10. H1-nya 7 kali 10 min 1 ditambah setengah P1-nya adalah 6 kuadrat sama dengan 10 kali H2-nya 125 kali 10 min 2 ditambah setengah kali V2 kuadrat. Berarti ini habis nih kan 7 ditambah, ini kan 6. 6 dikuadratkan 36 dibagi 2. Berarti 18 sama dengan jadinya ini sisa min 1. Berarti ini 12,5 ditambah 1/2 V2 kuadrat. Berarti kita pindahin 7 tambah 18 dikurang 12,5 sama dengan 1/2 V2 kuadrat. 7 tambah 18 tambah 18 tambah kurang 12,5 itu adalah 12,5 ya. Berarti ini kita kali 2 sama dengan V2 kuadrat. Berarti itu ini 50. Ya sih? 12,5 kali 2 kemana 50 nak? 25. 25 sama dengan V2. Berarti akar 25 sama dengan V2. Berarti 5 sama dengan V2. 5 sama dengan V2. Jadi jawabannya yang C. Nomor 8, sebuah tambak ikan dialiri arus menggunakan 5 jenis pipa yang memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda seperti tabel di bawah. Berdasarkan informasi tersebut, laju aliran fluida yang mengalir pada tambak ikan paling besar terdapat pada berarti laju aliran V terbesar ya. Nah, ini V itu dia berbanding terbalik kalau V-nya besar. Artinya D-nya harusnya kecil. Berarti dia yang ditanya itu kan V paling besar ya. V paling besar berarti cari D-nya yang kecil. D yang kecil pipa 5 kan. Nah, kan V itu berbanding terbalik dengan jarak lubang ya, besar lubang. Berarti jawabannya adalah yang E. Ya. Yang paling kecil kan yang E. Kita lanjut nomor 9, pipa gambar berikut. Air mengalir melewati venturimeter. Diketahui delta H-nya adalah 45 cm atau sama dengan 45 kali 10 min 2 meter. Nah, masing-masing memiliki luas penampang A1 adalah 5 cm kuadrat atau sama dengan 5 kali 10 min 4 meter kuadrat. Sedangkan A2-nya adalah 4 cm kuadrat yaitu 4 kali 10 min 4 meter kuadrat. Nah, air yang memasuki pipa venturimeter, berarti air yang masuk tuh V1 ya yang ditanya. Nah, berarti kita cari pakai debit dulu ya. Q1 sama dengan Q2. Q1 itu berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1 kita ini. Nah, ini kita masukkan yang ini dulu ya. Nah, ini perbandingan. A1 5 V1 sama dengan A2 adalah 4 V2. Nanti
kita rubah dalam bentuk V2 ya. 5/4 V1 sama dengan V2. Kenapa? Karena yang kita cari adalah V1. Kemudian kita masukkan ke rumusnya G langsung aja ya, karena dia sejenis. G kali delta H sama dengan setengah V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. G10 delta H-nya adalah 45 kali 10 min 2 sama dengan setengah V2-nya adalah 5/4 V1 dikuadratkan dikurang V1 dikuadratkan. Nah, ini dikalikan ke sini. Ini kan jadinya 450 kali 10 min 2 dikali 2 sama dengan ini 25/16 V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, ini boleh kita ganti jadi 16/16. Nah, ini totalnya, ini kali ini kan 900, jadi nanti dapatnya ini 9 ya. 9 sama dengan 25 kurang 16 adalah 9 V1 kuadrat per 16. Coret-coret. Nah, berarti tinggal 16 sama dengan V1 kuadrat. Berarti akar 16 sama dengan V1. Berarti 4 sama dengan V1. Jadi jawabannya 4 ya. Itu yang B. Nomor 10. Gambar di samping menunjukkan susunan beberapa pipa dilihat dari atas. Makin ke kanan ukuran pipa makin mengecil. Oleh karena alasan tertentu, pipa dipotong dan bekas potong pipa tersebut disumbat dengan karet. Jika pipa A disambung dengan keran air dengan kelajuan aliran sebesar berarti 5 meter per sekon, pernyataan berikut yang benar adalah pipa A memiliki tekanan yang paling kecil. Dia V itu kalau V besar dia V itu berbanding terbalik dengan tekanan. Kalau tekanannya besar, kalau kecepatannya besar, P-nya kecil. Nah, kalau kecepatannya besar itu kan A-nya kecil. Berarti A itu sebanding dengan P nanti. Berarti kalau maksudnya tuh kalau di debit kan ketika V-nya besar, A-nya kecil kan. Nah, dan ketika di Bernoulli itu ketika kecepatan besar, tekanan kecil gitu. Berarti kalau kita lihat di sini, yang A, pipa A memiliki tekanan air paling kecil. Enggak, karena pipa A ini paling besar kan. Nah, karena A di A itu besar, otomatis V-nya kecil. Kalau V-nya kecil, P-nya besar gitu. Nah, yang B, pipa D dan E dan G memiliki tekanan air yang paling besar. D, E, F, G. Nah, D, F, G itu katanya tekanan paling besar. Nah, kita lihat dulu. Kalau A-nya kan kecil, A-nya paling kecil kan. Otomatis V-nya besar. Kalau V-nya besar, tekanannya kecil. Salah berarti. Yang C, debit air pada pipa E lebih kecil daripada F. Pipa E, nah dia ada yang disumbat kan. Oleh karena itu, D dipotong. Mana D? D dipotong dan disumbat. Nah, disumbat ya. Berarti, kalau yang C itu katanya, debit air pada pipa E paling kecil. Enggak, debit itu sama ya. Debit itu sama di semua tempat. Yang D, debit air pada pipa E lebih besar. Nah, debit itu sama semuanya kan. Q sama. Yang E, debit air pada pipa E sama dengan C. Ya. Kenapa? Karena kan ini udah disumbat yang D. Otomatis D sama dengan E sama dengan C gitu. Jadi jawabannya E ya. Nomor 1, bagian yang esai di sini, air mengalir dari pipa berpenampang A1 ke penampang A2, di mana debitnya adalah Q sama dengan 600 V liter per menit. Kita rubah ke satuan SI ya. 600 V kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per menit itu kan 60. Coret-coret. Ini coret ini jadinya 10. Berarti artinya 10 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per sekon. Nah,
Kemudian di V1 adalah 8 meter per sekon. V2 adalah 12,5 meter per sekon. Hitunglah perbandingan jari-jari di pipa A dan jari-jari di A1 dan A2. R1 banding R2. Nah, berarti debit itu rumusnya apa ya? Debit ada V, ada A berarti ya. Berarti kalau kita cari di sini Q itu kan sama, berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1 itu kan 2VR kuadrat ya. VR1 kuadrat kali V1 8. A2 VR2 kuadrat kali 12,5. Coret, coret. Berarti artinya kita pindah ruas R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 12,5 bagi 8. 8 bagi 12,5 berapa? 0,64. Berarti ini bagi 12, ini 1. Ini bagi ini 0,64. Berarti kan R1 per R1 kuadrat per R2 kuadrat. Ini kan artinya 1 per, ini dirubah jadi 64 per 100 kan. Berarti R1 per R2 kuadrat sama dengan kita balik 100 per 64. Berarti untuk hilang kuadratnya kita akarkan sisi kiri dan kanan, berarti R1 per R2 sama dengan akar 110, akar 64 adalah 8. Kita sederhanakan bagi 25, bagi 24. Berarti R1 per R2 itu perbandingannya adalah 5 banding 4. Oke. Next kita lanjut nomor 2 esai. Saat hujan, talang air mengalirkan debit diketahui Q sama dengan 2,5 liter per detik. Atau sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per sekon. Jika luas penampang talang berarti A sama dengan 100 cm pangkat 2 atau sama dengan 100 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Berapa kecepatan aliran air dan waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi tong air yang berjari-jari R-nya 35 cm dan tingginya adalah 1,25 meter. Berarti yang ditanya itu adalah kecepatan aliran air, V dan T ya. Nah, aku ini H. Nah, berarti kita cari dulu apa ya? Nah, ini yang ditanya kecepatan dan waktu. Tapi bisa kita nyari volume ya. Volume dulu deh. Volume kan 2 luas alas kali tinggi kan. Berarti 2 V R kuadrat kali H. Berarti 2 kali 3,14 kali ini dalam meter 35 kali 10 min 2 meter. Berarti 35 kali 10 min 2 dikuadratkan dikali H 1,25. Nah, tinggal kita kalikan. Nah, ini hasilnya nanti adalah 9616,25 kali 10 min 4, ya kan? Oke, satuannya adalah meter pangkat 3. Nah, baru bisa kita cari tuh, misalnya nyari apa dulu nih? Volume ya. Nah, berarti debit sama dengan volume bagi waktu. Berarti nyari waktu dulu nih. T sama dengan volume bagi debit. Berarti volume kita kan 9616,25 kali 10 min 4 bagi dengan debit 2,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini coret nih, habis sisa min 1. Nah, artinya ini adalah 961,625 bagi 2,5. Berarti 961,625 bagi 2,5. Itu adalah 384,65 sekon. Oke. Kemudian kita cari apa lagi? Kecepatan ya. Nah, kalau kecepatan Q sama dengan V kali A ya. V kali A. Nah, berarti karena kita mau cari V sama dengan Q per A.
Nah, Q kita kan 2,5 kali 10 min 3. A kita adalah 100 kali 10 min 4. Coret-coret ini min 1. Nah, ini habis. Berarti 2,5 per 10 atau 0,25 meter per sekon. Halo adik-adik, sekarang kita lanjut nomor 3. Ini soal hot ya. Ini hot banget ya. Hot daripada yang paling hot. Daripada air panas ya di kompor. Nah, di sini tandon air diletakkan di lantai 3. Nah, ini di lantai 3. Jadi awalnya di sini, jadi kita nyarinya ada dua keadaan ya. Nah, keadaan 1 itu diketahui HB-nya itu 0. HA-nya adalah 12 meter. Nah, terus apa lagi nih? Luas penampang AA itu adalah 2, HB adalah 5. Nah, tekanan dipasang pada pipa B yang mampu memompa air, berarti tekanan di pipa B itu adalah 120 kilopascal. Nah, atau sama dengan 120.000 pascal. Terus, air tersebut mempunyai kelajuan aliran pada pipa B sebesar, berarti VB itu adalah 2 meter per sekon. Nah, bisa kita cari di situ VA dengan rumus debit. AA kali VA sama dengan AB kali VB. Dia kan ada perbandingan ya. VA per VB perbandingannya adalah 2:5. Berarti AA itu adalah 2, VA nggak tahu berapa, AB itu adalah 5, VB itu adalah 2. Coret-coret berarti VA-nya 5 ya. Nah, ternyata air ke tendon lantai 4 dengan tekanan air pada pipa A berubah menjadi, berarti P2-nya itu berubah menjadi, P2A-nya itu berubah menjadi setengah dari P1A gitu. Nah, ya, jadi awalnya dia itu HA-nya 12 dipindahin ke lantai 4. Berarti satu lantainya itu 3 meter kan? 4 meter. Satu lantainya 4 meter kan? Kan di sini nih. Dinaikin 1 gitu kan. Berarti artinya HA aksennya menjadi 12 tambah 2, yaitu 12 tambah 4, ya kan? 12 tambah 4 tuh 16. Ya nggak sih? 16. Ya, ini berarti pada keadaan kedua. Nah, masalahnya kita harus nyari dulu pada keadaan pertama ya. Nah, jadi keadaan pertama itu adalah nih pada keadaan 1 kita cari dulu ya. PA ditambah rho GHA ditambah setengah rho VA kuadrat sama dengan PB ditambah rho GHB ditambah setengah rho V kuadrat. Nah, HB itu kan 0, berarti ini udah 0 ya. PA-nya itu kan 120.000 ditambah 1000 kali 10. HA-nya adalah 12 ditambah, ya kan? Enggak, PA-nya enggak tahu berapa, ngapain 12.000. PA tetap PA ditambah 1000, ya kan? Kali 10 kali HA-nya adalah 12 ditambah setengah kali 1000. PA-nya adalah 5 dikuadratkan. Kita buat aja di sini ya. PA kuadrat berarti 25. PB kuadrat berarti 4. Langsung aja kita masukin sini. Berarti dikali 25 ditambah PB sama dengan PB 120.000 ditambah setengah kali 1000 kali VB kuadrat itu adalah 4. Coret-coret ini 2. Nah, PA ditambah ini berarti 120.000 ditambah ini coret 500. Ya kan? 500 kali 25 itu adalah 12.500. Berarti ini 120.000 ditambah ini coret jadinya 2.000. Nah, ini kalau pindah ruas,
Ini habis nih, ya, habis. Jadinya PA itu adalah ini 2000 ya. 2000 dikurang 12.500. Ini 2000. Berarti 12.500 dikurang 2000. Berarti itu 10.500. Nah, seharusnya kan kita mutlak aja 10.500. Nah, sekarang untuk di keadaan kedua, ininya semuanya sama nih. Ya, ininya sama semua. Yang beda itu hanya ini nanti. Hanya ini kan. Ya 12, kita punya 16. Nah, kita coba masukkan ya. Pada keadaan 2, itu adalah PA ditambah. Nah, pada keadaan 2, itu PA berarti kan jadinya 1000 kali 10 kali 16. Nah, yang ininya masih sama. Ditambah 12.500. Sama dengan ininya masih sama, 120.000. Ditambah ininya masih sama, 2.000. Berarti PA tambah, ini kan jadinya 160.000. Ditambah 12.500 sama dengan, ini kan 120.000 ditambah 2.000. Berarti PA itu nanti adalah 120.000 ditambah 2.000 ditambah dikurang ya, dikurang 160.000 dikurang 12.500. Nah, ini nanti dapatnya hasilnya itu adalah min 5, kita buat di bawah aja ya. Nggak muat. Ini hasilnya adalah min 50.500. Nah, kita ituin aja, kita mutlakkan aja. Nah, dia katanya ini apakah benar? Nah, sedangkan P2, sedangkan yang kita dapat itu kan P2 per P1 itu adalah P2 kita 50.500. P1 kita 10.500. Berarti ini dibagi 5, 101. Ini dibagi 5, 21. Berarti P2 kita adalah 101 per 21 P1. So, kalau kita bagi 101 bagi 21, itu adalah 4,8 atau sekitar 5. Berarti P2 itu sama dengan 5 P1. Berarti P2A itu sama dengan 5 kali P1A. Jadi itu pertanyaan ini berarti salah. Seharusnya benar 5 kalinya seharusnya. Oke? Kita lanjut ya, nomor 4. Di sini Haikal ingin mengukur kelajuan aliran minyak yang memiliki massa jenis rho minyak sama dengan 900 kg per meter pangkat 3 menggunakan venturimeter. Nah, di sini dengan manometer berarti ya. Nah, delta H-nya itu adalah 20 cm, yaitu sama dengan 0,2 meter. Nah, A1-nya itu adalah 5 cm kuadrat, A2-nya adalah 3 cm pangkat 2. Nah, jika benda ketinggian raksa 20 cm tentukan kelajuan minyak saat memasuki pipa, di mana rho raksa itu adalah 13.500. Nah, ini kan raksa ya, ini raksa. Berarti ini harus kita cari dulu nih perbandingannya ya. A1 kali V1, angka pertama, sama dengan A2 kali V2. Berarti A1 kali V1 itu adalah 5 kali V1 sama dengan, yang ditanya apa nih? Oh, berarti itu yang ditanya V1 ya, V pada minyak. Berarti A2-nya tadi adalah 3 kali V2. Berarti ini yang kita rubah V2 ya. 5 per 3 V1 sama dengan V2. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukkan ke rumusnya ya. Rho raksa kali G kali delta H sama dengan rho setengah dari rho minyak kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, rho raksanya adalah 13.500 kali 10 kali delta H-nya adalah 0,2. Nah, sama dengan 1/2. Rho minyaknya adalah
900. P2-nya adalah, kita ganti ya, 5/3 P1 dikuadratkan dikurang P1 kuadrat. Nah, ini kita kali 450. Berarti artinya ini kalau dikalikan 13.500 kali 10 kali 0,2 dibagi dengan 450. Ini gak rapi. Per nih ya, sama dengan ini dikuadratin berarti jadinya 25/9 P1 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Nah, ini boleh kita ganti jadi 25/25. Kok 25/25? 9 maksudnya ya. Nah, 9 nih sama dengan ini ya. 9/9. Itu kan sama dengan 1. Nah, kita cari ya. Ini hasilnya adalah 60. 60 sama dengan dikurangin 16/9 P1 kuadrat. Nah, kita kalikan, berarti di sini, kita lanjutin di sini ya. Maaf ya, nggak rapi nih. Berarti ini jadinya, ya benar ya, 60, 13. Nah, berarti di sini kita lanjutin, berarti jadinya itu 60 kali 9 bagi 16 sama dengan P1 dikuadratkan. Nah, berarti kita kalikan 60 kali 9 bagi 16. Itu 33,75. Berkoma dia ya. 33,75 sama dengan P1 kuadrat. Berarti ini diakarkan. Berarti akar 33,75 adalah 5,8 sama dengan P1. Jadi jawabannya adalah 5,8 meter per sekon. Kita lanjut nomor 5. Nah, di sini sebuah pesawat terbang berarti seberat 7, meganewton terbang horizontal. Berarti UW pesawat itu adalah 7,5 meganewton. Itu sama dengan 7,5 kali 10⁻⁶ ya, Newton. Dengan kecepatan konstan, jika luas sayapnya adalah 400 meter kuadrat dan kecepatan aliran udaranya adalah V-nya adalah 720 km per jam. Kita rubah ke meter per sekon. 720 kali 1000 bagi 3600 adalah 20 meter per sekon. Rho udara adalah 1,25 kg per meter pangkat 3. Yang ditanya adalah kecepatan aliran udara di bagian atas. Berarti bagian atas itu berarti V2 ya. Nah, V1. Nah, jadinya yang ditanya itu adalah kecepatan bagian bawah, berarti V1. Nah, atau bisa juga ini F ya. F pesawat aja lah, kita ganti F. Nah, gaya angkat pesawat itu rumusnya adalah F sama, ya dia tanya apa nih? F per A sama dengan setengah rho P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Ya, berarti F-nya adalah 7,5 kali 10⁻⁶ dibagi dengan 400 sama dengan setengah dikali rho udara 1,25. P2-nya adalah ini 200 ya, bukan 20. 200 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, ini bisa dibagi 21 bagi 2, 200. 7,5 bagi 200 itu adalah 0,0375 kali 10⁻⁶ bagi 1,25 sama dengan 40.000 dikurang V1 kuadrat. Nah, gimana nih? Ini kita kali dulu deh. Ini kali ini. Berarti dikali 1 juta ya. 0,0375 ya. 0,0375 dikali 1 juta dibagi dengan 1,25 sama dengan 40.000 dikurang V1 kuadrat kali
itu adalah 30.000 dikurang 40.000 V1 min V1 kuadrat. Min V1 kuadrat. Nah, berarti jadinya min 10.000 sama dengan min V1 kuadrat. Min coret, berarti akar 10.000 sama dengan V1. Berarti akar 10.000 berarti 100 ya. Nah, berarti artinya V1-nya adalah 100 meter per sekon. Ya, 100 meter per sekon. Paham adik-adik? Kalau ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar ya. Semoga paham.